Oke, selanjutnya kita bahas tentang algoritma penjadwalan fair share. Oke, jadi fair share scheduling itu penjadwalan yang digunakan pada sistem multi-user atau sistem yang dipakai oleh banyak pengguna secara bersamaan. Pada sistem ini, itu satu user bisa menjalankan banyak aplikasi. Dan satu aplikasi itu juga bisa terdiri dari banyak proses atau thread. Masalahnya, user itu biasanya nggak peduli gimana proses-proses itu dieksekusi satu persatu. Yang dirasakan user kan cuma aplikasinya cepat atau lambat kan. Karena itu, sistem operasi perlu membuat penjadwalan bukan cuma berdasarkan proses individual, tapi juga berdasarkan kelompok proses. Nah, inilah yang disebut fair share scheduling. Tujuannya agar pembagian CPU tetap adil antar user atau antar grup. Misalnya, jika user A menjalankan 10 proses dan user B hanya menjalankan 2 proses, itu bukan berarti user A boleh menguasai CPU jauh lebih banyak. Sistem harus tetap menjaga agar setiap kelompok mendapat jatah yang proporsional. Nah, pada fair share scheduling, prioritas dapat ditentukan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama, itu prioritas proses itu sendiri. Yang kedua, itu berapa lama proses itu sudah menggunakan prosesor. Terus yang ketiga, itu berapa lama grup atau kelompok user sudah menggunakan prosesor. Semakin banyak angka prioritasnya, maka semakin rendah prioritas proses atau grup tersebut. Jadi, jika suatu grup itu sudah terlalu banyak memakai CPU, prioritasnya bisa diturunkan agar grup lain bisa mendapat kesempatan. Nah, ini itu rumus-rumus yang digunakan dalam fair share scheduling. Ini untuk apa? Jadi rumus-rumus ini itu untuk menghitung prioritas sebuah proses berdasarkan pemakaian CPU oleh proses itu sendiri dan oleh grup atau user tempat proses tersebut berada. Yang pertama, itu CPU. Ini menunjukkan utilisasi CPU oleh proses J pada interval ke I. Nah, nilainya diperoleh dari penggunaan CPU proses itu pada interval sebelumnya. Terus dibagi 2. Ini artinya pemakaian CPU yang lama itu masih diperhitungkan. Tapi pengaruhnya makin lama makin kecil. Nah, rumus yang kedua itu grup CPU. Nah, ini menunjukkan utilisasi CPU oleh grup K pada interval ke I. Konsepnya sama ya. Jadi penggunaan CPU oleh grup pada interval sebelumnya itu juga dibagi 2. Jadi sistem itu melihat riwayat penggunaan CPU, tetapi tidak menghukum proses atau grup selamanya. Nah, yang ketiga, ini rumus prioritas. Jadi base ditambah CPU dibagi 2, ditambah grup CPU dibagi 4 kali W. Nah, kita bahas satu persatu ya. Jadi, rumus ini tuh untuk menentukan nilai prioritas proses J pada interval tertentu. Komponen yang pertama, ini ada base. Base itu prioritas dasar dari proses. Nilainya sama. Terus, CPU. Nah, CPU ini sama ya sama yang ini. Jadi, seberapa banyak proses itu sendiri menggunakan CPU. Nah, yang ketiga, grup CPU ini juga sama yang atas ini. Itu seberapa banyak grup tempat proses itu berada menggunakan CPU. Nah, ini nih poin pentingnya ya. Ini ada W. Nah, W itu bobot grup. Bobot ini menunjukkan jatah atau hak penggunaan CPU untuk grup tersebut. Nilainya berada antara 0 sampai 1.
dan total semua bobot grup itu harus sama dengan satu. Jika sebuah grup memiliki bobot besar, maka grup tersebut itu memang diberi jatah CPU lebih besar. Akibatnya, penalti prioritasnya lebih kecil. Sebaliknya, jika bobot grup itu kecil, tetapi grup tersebut banyak memakai CPU, maka nilai prioritasnya akan naik lebih cepat. Oke, ini ada contoh soal dari algoritma penjadwalan Version. Ini agak beda dengan soal-soal sebelumnya ya. Kalau di sini ada tiga proses. Proses A, proses B, dan proses C. Proses A ini tergabung dalam grup satu, sedangkan proses B dan C itu tergabung di grup 2. Nah, selanjutnya kita bahas elemen-elemen dari soal ini ya. Yang pertama ada priority. Priority atau prioritas itu nilai untuk menentukan proses mana yang akan dieksekusi terlebih dahulu, gitu. Terus ada proses CPU count. Nah, ini itu metrik penghitung seberapa banyak waktu prosesor yang telah dikonsumsi oleh satu proses tertentu pada interval waktu yang baru saja berlalu. Kalau grup CPU count itu metrik yang menghitung total akumulasi waktu CPU yang telah digunakan oleh seluruh proses di dalam satu grup yang sama. Satuannya apa? Satuannya itu clock ticks atau timer interrupt. Oke, kalau time di sini itu waktu sistem. Bedanya apa sama proses CPU count? Kalau time ini itu waktu berjalan untuk seluruh sistem. Kalau proses CPU count itu waktu berjalan khusus untuk satu proses tertentu saat sedang dieksekusi. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungan ya. Jadi, di kondisi awal dikasih base priority sebesar 60. Sama untuk seluruh proses, baik A, B, C, 60. Nah, proses CPU-nya dan grup CPU-nya itu sama, dari nol mulainya. Nah, sekarang kita lihat nih, mana yang didulukan. Padahal prioritasnya kan sama-sama 60. Oke, jadi di sini kita sepakat ya, kalau prioritasnya sama, kita ambil yang paling kiri. Jadi proses A yang didulukan. Kalau suatu proses mendapat giliran, proses CPU count akan berjalan. Nah, di sini 60 tiks ya. Terus, kalau ada proses dalam satu grup mendapat giliran, maka grup CPU count untuk semua anggota akan berjalan. Nah, jadi akan ada kondisi di mana sebuah proses hanya grup CPU count-nya saja yang berjalan. Untuk kasus grup satu ini, karena cuma ada satu proses, berarti proses CPU count dan grup CPU count-nya itu sama-sama berjalan. Gitu. Nah, udah tuh 60 tik. Habis itu diupdate kondisinya. Gimana cara update-nya? Berarti gini, kita cari dua nilai utama dulu, yaitu proses CPU count dan grup CPU count-nya. Untuk proses CPU count di proses A ini, rumusnya didapat dari rumus yang sebelumnya ini. Berarti CPU di interval tertentu dibagi dua. Berarti 60 dibagi dua, dapat 30. Grup CPU code-nya juga sama, dibagi dua kan tadi. Berarti 60 dibagi dua, dapatlah 30. Nah, kalau sudah dapat dua angka ini, kita bisa hitung prioritas. Hitungnya caranya base ditambah CPU dibagi dua
plus GCPU dibagi 4 dikali bobot grup. Gimana cara ngitung bobot grup? Oke, seluruh nilai bobot grup kalau dijumlahkan nilainya satu. Berarti gimana? X, kalau di kasus ini ya, X ditambah X sama dengan satu. Berarti 2X sama dengan satu. X sama dengan satu per 2. Kenapa ini X tambah X? Karena kan bobotnya untuk tiap grup itu sama. Gitu. Dapatlah bobot grup itu setengah untuk tiap grupnya. Berarti 4 dikali setengah berapa? 4 kali 0,5. Berarti 2. Kebetulan sama-sama dibagi 2. Jadi gimana? Base kan 60 tuh tadi. 60 ditambah CPU code yang sudah diupdate berarti kan 30. 30 dibagi 2. Dapatlah 15. Ditambah dengan YCPU, grup CPU code yang sudah diupdate 30 dibagi dengan 2. Dapatlah 15. Nah, 2 itu dari mana? Ya tadi kan 4 kali bobot grup tadi. Bobotnya kan dapat tuh setengah. Berarti 60 tambah 15 tambah 15. Dapatlah 90. Nah, benernya yang diupdate kondisinya itu nggak cuma proses A. Nggak cuma proses yang dieksekusi. Tapi proses lainnya juga. Tapi kenapa di sini angkanya sama? Oke, mari kita hitung. Proses CPU code-nya untuk proses B dan grup CPU code-nya itu kan berarti gimana ngitungnya? 0 dibagi 2. Sama kan nilainya 0. Jadi untuk menghitung prioritas update-nya berarti kan 60 ditambah 0 dibagi 2 ditambah 0 dibagi 2. Sama aja 60. Begitupun untuk proses C. Sama nilainya. Tapi meski kelihatan sama, benernya ini tetap diupdate ya. Ini tuh tetap nilai baru. Meskipun nggak kelihatan. Gitu. Jadi proses A sudah selesai dieksekusi. Di waktu sistem ke satu ini, siapa yang selanjutnya dieksekusi? Kita bisa lihat berdasarkan prioritasnya. Oke, di sini ditentukan prioritas yang paling kecil itu yang didulukan. Berarti mana yang didulukan? Antara 90, 60, dan 60. Berarti kan yang didulukan antara proses B dan C kan? Karena nilainya lebih kecil daripada proses A. Nah, nilainya sama nih prioritasnya. Yang didulukan yang mana? Sama seperti kesepakatan kita yang tadi, yang didulukan yang kiri. Jadi proses B dulu. Oke, proses B dieksekusi. Proses CPU code-nya jalan. Terus kalau ada proses dalam satu grup mendapat giliran, maka grup CPU code untuk seluruh anggota akan berjalan. Ini sama ya 60 tiks. Ini grup CPU code-nya juga 60 tiks untuk proses B. Proses C itu juga grup CPU code-nya jalan sama-sama 60 tiks. Gitu. Udah tuh habis proses B dieksekusi, diupdate nilainya. Proses A juga jangan lupa karena semua ini diupdate juga. Jadi kita hitung mulai dari kiri ya. Ini kan untuk proses A 30 dibagi 2. Dapatlah 15 kan. Dapat 15 juga. Terus untuk menghitung prioritasnya berarti base berapa? 60 ditambah 15 dibagi 2, 7,5 ditambah 15 bagi 2 lagi. Kan 7,5. Berapa itu? Berarti 75. Loh, kok di sini 74? Bu, beda dong. Gimana itu? Nah, jadi kalau di sistem itu nggak ada nilai pecahan. Jadi, angka di belakang koma ini dianggap nggak ada.
Jadi seakan-akan pembulatannya itu ke bawah gitu, dibulatannya ke bawah. Berarti 60 ditambah 14, jadilah 74. Oke, dapat tuh update untuk proses A. Terus update untuk proses B, sama kan dengan proses A yang sebelumnya? Ini sama. Sama, ngitungnya sama. Nah, terus untuk proses, lo kehapus. Ya udahlah. Untuk proses C, ini ngitungnya gimana? Berarti 60 ini dibagi dua kan? Dapatlah 30. Berarti untuk menghitung prioritas proses C, base-nya 60 ditambah proses CPU code dibagi dua, berarti kan 0 dibagi dua tetap 0, ditambah grup CPU count yang sudah diupdate dibagi dengan 2. Kan 30 bagi 2, 15. Ya kan, berarti kan 60 ditambah 15, dapatlah 75. Oke, kalau sudah diupdate semua, bisa dilihat prioritasnya. Yang paling kecil yang mana? Dapatlah proses A yang paling kecil, 74. Berarti proses A dapat giliran buat eksekusi CPU. Nah tuh berarti 60 tiks lagi dari 15 ke 75. Ini 60 tiks. Sama grup CPU-nya juga jalan. Berarti ngitungnya gimana? Untuk update-nya. Berarti 75 ini dibagi 2. Berapa itu? 37,5. Bulatan ke bawah berarti 37. Dapatlah angka ini. Terus ngitung prioritas sama kayak tadi. Base 60 ditambah 37 bagi 2 berapa? 18,5. Tapi kan bulatan ke bawah atau dianggap nggak ada komanya. Berarti tinggal 18 tambah 18. Berarti 96. Gitu. Itu update untuk proses A. Lanjut update untuk proses B. Itu 30 dibagi 2, 15. 30 bagi 2, 15. Untuk update prioritasnya berarti 60 base-nya ditambah dengan 15 bagi 2 ditambah 15 bagi 2. Persis caranya dengan proses A yang sebelumnya. Ini persis ya. Cara ngitungnya dapatlah 74 prioritasnya. Terus yang proses C ini gimana update-nya? Oke, caranya sama. Jadi 30 dibagi 2 dapat 15. 0 dibagi 2 tetap 0. Cara hitung prioritasnya berarti 60 sebagai base ditambah 0 bagi 2 tetap 0, tambah lagi dengan 15 dibagi 2 dapat 7,5. Pembulatan ke bawah dapat 7. Jumlahnya 67. Oke, udah tuh, udah diupdate semua. Jadi yang paling kecil yang mana? Ternyata proses C dengan nilai prioritas 67. Berarti proses C lanjut ya, dieksekusi 60 tiks untuk proses CPU code, 60 tiks juga untuk grup CPU code. Jangan lupa proses B juga di apa? Dijalankan grup CPU code-nya gitu. Udah habis proses C dieksekusi, diupdate lagi. Kita mulai dari proses A ya. Tadi kan 37 dibagi 2, 18,5. Hitungnya 18 aja. 37 bagi 2, 18,5. Hitungnya 18. Terus untuk hitung prioritas, base-nya 60 ditambah 18 bagi 2, 9. Tambah 18 bagi 2, 9. Berarti 78. Oke, terus lanjut ke proses B. Berarti 15 bagi 2, 7,5. Ditulisnya 7. Ini 75 dibagi 2. Itu 37,5. Tulisnya 37 aja.
Untuk prioritasnya berarti 60 ditambah 7 bagi 2, 3,5 ditulisnya 3, tambah lagi dengan 7 bagi 2 berapa? 18,5. Ditulisnya 18 saja. Berarti berapa? 60 ditambah 21. Dapatlah 81. Oke, begitupun proses C. Diupdate juga. Berarti kan 60 bagi 2, 30. 75 dibagi 2, 37,5. Ditulisnya 37. Update prioritasnya berarti 60 tambah 30 dibagi 2, 15. Ditambah 37 bagi 2, 18,5. Ditulisnya 18 saja. Totalnya 93. Kalau udah diupdate semua, bisa dilihat angka-angkanya, yang paling kecil yang mana. Ternyata proses A ini prioritasnya paling tinggi, sehingga dieksekusi. Udah tuh jalan lagi proses CP code-nya dan grup CP code-nya sebanyak 60 ticks. Setelah itu, update lagi. Berarti ini 78 bagi 2, 39. 78 bagi 2, 39. Untuk ngitung prioritasnya berarti 60 ditambah 39 bagi 2 berapa? 19,5. Ditulisnya 19 saja. Bulatan ke bawah. Ditambah 19 lagi. Totalnya 98. Terus habis itu proses B diupdate lagi. 7 dibagi 2, 3,5 tulisnya 3. 37 dibagi 2 itu dapat 18,5 tulisnya 18. Untuk prioritas proses B berarti 60 ditambah 3 bagi 2, 1,5 tambahnya 1 tambah lagi dengan 18 bagi 2, 9. Berarti 60 tambah 10, 70. Itu untuk proses B. Lanjut proses C, itu berarti 30 dibagi 2, dapat 15. Terus 37 dibagi 2, dapat 18,5, ditulisnya 8, 18 maksudnya. Baru untuk menghitung prioritasnya berarti 60 ditambah 15 dibagi 2, 7,5, dihitungnya 7 ditambah 18 bagi 2, 9. Jadi 60 ditambah 7 ditambah 9. Dapatlah 76. Nah, ini dan seterusnya gitu. Kalau di proses ini tuh berhenti di eh, waktu sistem ke-5 ya. Berarti kalau selanjutnya di yang dapat giliran CPU proses mana? Berarti proses B kan. Karena prioritasnya paling tinggi. Oke, gitu. Ada pertanyaan? Kalau ada silakan eh, ditanyakan di forum diskusi atau langsung untuk ketemu nanti. Oke, itu untuk materi pertemuan ke-13. Silahkan kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.